Ya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara aktivitas 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari evaluasi dan temuan di lapangan diduga, keempat perusahaan berkontribusi memperparah banjir di wilayah Sumatera Utara. Melalui pantauan udara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq melihat kondisi wilayah di Kecamatan Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Hanif Faisal juga meninjau kondisi daerah aliran Sungai Batang Toru yang kini dipenuhi material kayu yang terseret saat banjir bandang. Sejumlah alat berat dikerahkan guna menyingkirkan ribuan batang kayu yang menumpuk dan menutupi badan sungai. Dari temuan di lapangan dan evaluasi terhadap aktivitas sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan menghentikan sementara operasional 4 perusahaan. Selain itu, izin operasional 1 perusahaan yang beroperasi di Das Aik Garoga juga dicabut. Diduga para perusahaan itu berkontribusi memperparah banjir yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Ini beda Das. Jadi Das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum melihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan. Pemerintah juga meminta pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan korban jiwa yang ditimbulkan. Sementara perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses pidana. Sementara itu, petugas gabungan mengebut perbaikan ruas jalan penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Sejumlah alat berat pun diterjunkan. Saat ini sejumlah titik di wilayah itu masih terisolasi pasca bencana. Untuk melintas kemari belum bisa karena pekerjaannya belum selesai. Namun mungkin untuk 1 hari ini, besok kita sudah bisa lewat karena ini logistik ke Tahun Tengah terhambat, tidak bisa masuk baik ke Sidempuan, baik ke Sibolga. Karena ini jalan alternatif. Selain perbaikan ruas jalan, Pemkab Tapanuli Selatan juga mulai membersihkan material lumpur dan batang kayu dengan berbagai ukuran, mulai kecil hingga gelondongan yang memenuhi sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Batang Toru. Dampak bencana, banyak bangunan sekolah rusak sehingga kegiatan belajar mengajar belum bisa dilaksanakan. Menyikapi hal itu, Pemkab akan memanfaatkan fasilitas seperti balai desa, kantor kecamatan, dan kantor pemerintahan lainnya untuk dijadikan tempat sementara kegiatan belajar mengajar. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.